Gimana KPK? Emang ngeselin KPK kadang-kadang kita udah ngelapor juga nggak ditindaklanjuti. Hah? Terus negara lu bilang baik-baik saja gitu. Ngopi lu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus ada sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, beberapa hari ini gue akan jarang konten karena banyak kegiatan di lapangan ya guys ya, termasuk bagaimana kita membongkar dugaan kasus fitnah rekayasa terhadap Gus Fahim ya. Udah banyak bukti yang mulai kita kumpulkan. Bagaimana itu ya, kita tetap akan melakukan perlawanan dalam tanda kutip ya, perlawanan dalam hukum ya. Kita bukan golongan orang yang radikal, bukan golongan orang yang tidak berakal. Kita tahu kita hidup di negara demokrasi yang berdasarkan hukum, walaupun kita melihat ya semua sama di mata hukum, tapi tidak semua sama di mata aparat penegak hukum. Tapi kita sebagai orang yang cinta dengan Indonesia, maka kita akan membongkar ini praktek-praktek hukum yang salah. Nah, jadi itu yang akan kita masih, kenapa gue jarang konten, karena gue jarang di studio, banyak ngumpulin bukti-bukti di lapangan. Sekarang kita masuk ke konten kali ini guys. Konten kita masih tentang bagaimana mafia di Indonesia. Buset. Siapa itu namanya? Kalian tahu nggak tuh yang siapa? Siapa itu Taspen itu namanya siapa? Pokoknya Kosasi kalau nggak salah belakangnya ya. Iya itu dah. Kosasi ya itu mungkin ya. Ini istrinya ada pengakuan di Uya-Kuya. Buset. Nih pengakuannya. Serem guys. Serem. Ini urusannya kayaknya money laundry. Nyuci duit dia. Wah keren ya kayaknya ya. Lanjut. Dia mengaku, dan saya ada rekaman video, rekaman suaranya. Dia mengaku bahwa dia bergabung dengan satu kelompok tertentu. Maksudnya apa nih? Iya. Saya nggak paham. Dalam tanda petik mafia. Katanya kelompok ini yang mengatur negara ini. Bergabung sama mafia. Kalian kalau barusan dengar judak itu biasa di Jember itu kadang-kadang lewat begitu ya. Balik ke sini. Jadi suaminya ini dibilang bergabung dengan kelompok tertentu yang mengatur negara ini. Mafia mungkin ya. Nah, berarti kan ada tuh orang-orang yang mengatur tuh ada. Dan menempatkan orang-orang penting dimanapun itu. Termasuk dia. Mengangkat dia bisa jadi diri dan sebagainya. Itu pengakuan dia aja apa memang ada terjadi? Ya nggak tahu, pokoknya yang jelas dia karena ancaman itu sangat serius, diam-diam ibu ini merekam. Di dalam rekaman itu juga ada, saya dengar dia mau mengatur perceraian dalam tanda petik dengan ibu ini supaya ibu ini aman menerima $1 koper setiap minggu. $1 koper setiap minggu. Buset. Iya. Tuh lihat nih cara permainannya nih. Setiap minggu loh. Sehingga ketika nanti ditangkap oleh KPK misalnya dianya atau ada terendus misalnya, harta ini tetap aman karena
mereka sudah cerai dalam tanda petik. Oh, jadi duit dikasih tapi cerai. Cerai tapi dapat duit. Jadi kalau KPK grebek atau apa itu tetap aman gitu. Pinter juga ya. Ini malingnya yang pinter atau aparatnya yang bodoh gitu. Udah dibongkar sebegini nggak ditangkap-tangkap, ini hebat ya. Ngerti. Tetapi ibu ini tidak mau. Karena tidak Maksudnya mau, disuruh pura-pura cerai gitu. pura-pura cerai. Katanya istilahnya settlement cerai bawah tangan. Saya pun tidak seumur umur belum Semacam pernah. settlement agreement gitu. Iya. Oke. Saya ada draftnya, saya masih ada sekarang, dan Draftnya masih bukti disimpan dan pembicaraan waktu saya dipaksa untuk voice menandatangani note-nya ada. itu Jadi ada tertulisnya, Ada ada ya? voice note-nya ada. Nah, Jadi kita juga udah dapat voice note-nya, nanti kita akan tampilkan di akhir ya guys. Kita lihat wawancaranya dulu ini ya. Oke? maka saya katakan ini mafia ini. Kok bisa ada seperti ini? Dan dia menyebut ini. pejabat-pejabat yang tinggi sampai yang sedang yang terlibat di dalam saya ini. Jadi oleh karena itu Nih, maaf Pak Kamarudin. Pejabat-pejabat yang tinggi dan sampai yang sedang, bukan bawah. Berarti ini mainannya kelas menengah ke atas pejabatnya. Iya. luar biasa nih kalau KPK tidak mau bekerja. Gitu loh. Luar biasa ini kalau KPK tidak mau bekerja. Bukan tidak mau bekerja, Pak. Tapi bekerjanya sesuai apa yang diorder, perintahkan. Gitu kali ya KPK ya. Oh, iya. Banyak emang begitu. Lanjut. Kenapa KPK justru tertarik uang-uang kecil yang tertangkap Oke, tangan lah, yang OTT, cuma uang ya. receh gitu loh. Sedangkan ini uang sangat besar tidak ditangani. Ayo coba mungkin Pak Firly ini bisa jadi masukan, ya kan belum tentu benar, cuman ibaratnya bisa di apa ya, diselidiki ya. Sudah pasti benar karena saya Sudah pasti benar. Ya, surati ketua KPK Pak Firly. berkali-kali. Iya. Ya kan ketua KPK dia. Ya. Walaupun yang jawab bawahannya. Ya, apa katanya? Ya dikatakan bahwa seperti LHKPN ini tidak merupakan bukti otentik. Nah, gimana KPK? Emang ngeselin KPK, kadang-kadang kita udah ngelapor juga nggak ditindaklanjuti. Hah? Terus negara lu bilang baik-baik saja gitu. Ngopi lu. Karena saya katakan kenapa dia ini membuat LHKPN palsu dengan memasukkan harta-harta orang lain sebagai harta dia, tetapi harta sendiri tidak didaftarkan. Ya. Hah? Itu kan penipuan namanya. Harusnya kan ada tindakan dong. Harusnya KPK berterima kasih kepada saya karena saya menginformasikan. Tetapi yang dijawab adalah bahwa ini bukan akte otentik, bukan pula surat otentik kan gitu. Jadi menurut saya agak aneh. Tadi suruh menandatangani surat perjanjian. Ada suratnya tapi? Ya, sempat. Waktu itu kalau tidak salah tahun 2020 sekitar bulan September. Pokoknya ada satu masa itu dia selalu ngomong, kita cerai aja karena gue bakal terima duit banyak. Loh, maksudnya apa hubungannya? Katanya dia sebagai pejabat tidak bisa megang uang banyak. Jadi Cerai katanya yang- mau disuruh saya yang pegang gitu loh. Terus cerai biar nggak ada hubungannya sama. Katanya. Oh, gitu. Gitu, jadi pinter ya. Bini dicerai, tapi duit dititipin ke bini gitu. Jadi kalau ada apa-apa, itu duit aman. Anjing ya. Pinter ya. Ini si yang ngelaporin Kamarudin nih. Yang video pornonya banyak tuh. Anjir. Pecinta bokep. Duitnya banyak. Goblok. Astagfirullah. Saya juga tidak begitu Begitu paham dengan konsepnya begitu kan, karena Oke, itu oke. saya menikah secara normal, secara hukum jelas gitu. Kenapa ada yang kayak begini sekarang saya pun tidak tahu. Nah, cuma memang waktu itu dia sempat bilang nanti kamu akan terima uang banyak, nggak usah khawatir, hidup kamu bakal enak. Tapi kita harus bikin agreement dulu, Agreement tentang? settlement tentang ya bahwa kita itu bercerai bawah tangan. Itu pun saya nggak mengerti, jadi tidak ada legal. Bawah tangan. Nikah bawah tangan kemarin. Iya, kena vonis 8 tahun loh. Ini cerai bawah tangan gimana? Anjir. Hukum apa sih negara kita ini? Standingnya, status saya itu masih istri dia atau bukan. Nah. Tetapi di agreement itu ditulis, saya tetap harus melakukan tugas saya sebagai istri pejabat, kayak menemani dia di acara-acara dan Oke, sebagainya. saya masih nggak ngerti, bingung nih. Nah, Oh, saya juga bingung. Di perjanjiannya itu dia masih harus mengerjakan tugas sebagai istri pejabat. Waduh. mungkin saya kasih lihat aja ininya ya, Iya, settlementnya, kasih lihat, Bu. karena di sini ada ditulis semua.
dalam rangka apa gitu. Oke, nama bertantangan di bawah ini belum tangan surat cerai, tapi perjanjiannya adalah kamu tetap pura-pura jadi istri pejabat Iya. itu untuk Dan masih kantor. melakukan tugas-tugas dan sebagainya. Nah, saya pikir ini cara apa ini? Cara apa ini? Iya Bu, itu cara biadab. Ini seperti apa ini? Saya Kamu nggak tanda tangan? ya tentu tidak. Nah, lanjutan dari ini ada di voice note. Dia akan menerima uang 1 koper dolar setiap minggu. Coba, boleh dengar bagian itu ya? Boleh? Oke, ini daripada lu denger yang di versi ini, udah beredar juga video tentang voice note ini. Nih ya, gua tampilin. Tapi kesimpulannya aja langsung dulu guys ya. Memang biadab ya, kalau caranya emang benar terjadi seperti ini. Biadab itu oknum taspen. Iya. Nanti gua kena lagi tuh. Iya kan? Hahaha. Ya udah gitu langsung aja. Nih, simak voice note-nya nih guys. Langsung. Gue kan belum lihat draftnya kayak apa? Nih baca nih. Kenapa masih begitu? Ya aku belum baca. Oh, gue nggak tahu. Dia nulis dia bukan gue. Ya kamu kan tanya suruh begitu tulisnya. Enggak, gue bilang pokoknya nggak mau ribet-ribet. Karena sebetulnya gue tujuan utamanya buat harta. Cuman yang ini kok nggak dimasukin, udah satu saya setuju. Oh itu nanti langsung dipindahin aja, nggak usah dikasih. Yang lo keberatan di mana? Intinya setelah aku baca itu, aku tahu kamu ya memang kamu udah inilah, udah berpikiran bulat lah. Kamu udah yakin ya memang mau divorce gitu ya. Terus? Jadi aku pikir nggak usah bikin perjanjian. Mau perjanjian apa itu? Udah langsung aja lewat pengadilan aja. Gugat aja langsung. Lu mau kasih gua barang boleh, mau kasih nggak juga nggak boleh. At the first time gua married sama lu nggak ada uang sama sekali. Gua nggak mau uang lu, itu juga nggak bisa bikin gua happy. Anyway kita pisah juga. Bentar dulu. Nih, Bang, gini lo dengerin dulu. Kalau begitu, gue repot. Gini, gue nggak bisa masukin duit yang mau gue kasih ke lo lewat sini. nggak masalah. Aku udah bukan masalah uang lagi. Bukan masalah uang. Itu duit mesti keluar dari seseorang, diterima oleh seseorang. Ya gua nggak mau dong jadi itu. Pokoknya lu cari orang lain aja deh. Nah, gimana? Lu di sini mau ceraiin gua, baru masih mau suruh gua nyimpen duit. Are you kidding me? Duit? Lu anggap gua kayak apa? Ini ya. Pikir dulu. Kesepakatan apa ini? Sama sekali tidak ada hak gua sama sekali di sini. Ini lu yang ngatur semua. Lu yang mau biar hidup lu enak, gua nggak mau. Kalau lu mau masukin apa-apa, lu masukin. Iya, aku nggak usah masukin, langsung aja gugat di pengadilan. Nanti somasi aja gue, terserah lu mau somasi cara apa, I don't care. Gue nggak mau kayak gitu-gitu. Apaan sampai waktu yang tidak terbatas? Apaan itu? Gue belum baca. Gue udah kayak apa? Kayak budak lu? Sorry. Orang sabar juga ada batasnya, ya. Bentar dulu gini ya. Nih ya, pikir pakai akal sehat dulu. Bentar. Ini yang lu pakai akal sehat nih. Yang nulis siapa? Lu, ini kan dia nulis atas petunjuk lu yang lu mau. Gue belum lihat itu. Ini lihat, baca. Gue udah lihat kan udah tandain. Tapi kan memang begitu yang lu memang minta dari kemarin-kemarin. Gini ya. Cerai lo, apalah, tapi nanti lu masih bertugas ya begini. What kind of life is that? Aku nggak bisa. Aku kasih tau kamu ya. Gua juga ada batasnya gitu loh. Gua nggak bisa hidup dengan lu main datang, main pergi, saya lu di hidup gua. Dengerin dulu. Tungguin dulu ya. Dengerin dulu, oke? Tujuan utamanya adalah gue mau ngasih duit ke sama lu. Gue ada bagian di situ, tapi semuanya nanti bukan atas nama gue, oke? Jadi sebentar dulu. Kenapa bukan atas nama gue? Karena gue nggak boleh terima duit. Udah? Nah, kedua, kalau lu masih bini gue dan terikat hubungan legal, gue juga nggak bisa duit dulu. Ngapain gue kasih duit ke orang lain? I don't think that's my problem. Lu mau taruh uang di mana, mau kasih siapa, mau kasih, nggak mau kasih ya terserah, ya. Itu dari kebaikan hati lu aja. Gua nggak pernah minta duit dan tidak pernah mengharapkan duit apapun, ya. Okay. Yang gua tahu sampai detik ini dari tingkah laku lu dan semua yang lu tuntut, lu memang mau divorce. I don't know dengan alasan apalah ABCDFG. Aku sudah berpikir berapa hari ini sampai gua terima ini dan aku sudah bulat gitu loh. Oke, ini orang memang udah tidak bisa dirubah lagi. Mau bilang apa juga udah. Lu seenaknya pergi, pulang, nggak ada ini. Apa bedanya dengan divorce beneran gitu loh?
Lu di satu sisi ini lu dapat privilege. Lu bisa taruh uang lah, lu bisa bikin apalah. Gua privilege-nya apa? Lu pikir pakai otak lu yang pinter itu ya, goblok. Oh, memang gua goblok. Nah, gua kasih tau lu sekarang, lu diam dulu. Tutup mulut lu, diam dulu. Gua taruh duit gua atas nama lu yang gua nggak bisa akses. Halo. Nggak bisa akses apa? Di sini tulis semuanya juga atas nama lu. Goblok, kata sama gua sama aja gua masuk penjara, goblok. Ini surat apa? Surat ini. Ini surat tidak ada kayak surat begini nih, kayak perjanjian kayak main-mainan doang. Gua nggak mau. Lu kayak gini, surat ini membuat lu dan gua tidak usah ke pengadilan sendiri. Mereka yang pergi. I don't care kalau ke pengadilan sendiri. Ya udah, lu pergi pengadilan sendiri aja. Pokoknya gua nggak akan tanda tangan. Nggak apa-apa. Lu atur aja. Lu mau pakai cara lu sogok dari pengacara sampai ke hakim, silahkan. Pokoknya gue dari pertama gue kan nggak pernah cerai, gue nggak minta cerai. Lu yang mati-matian minta cerai, alasan bilang kesalahan gue segudang lah, gue nggak diampunin apa segala. Jadi gue udah berpikir kesimpulannya, apalagi setelah minta-minta kayak begini, kesimpulannya, you don't need me anymore. Lu gue udah nggak masuk hitungan di lu, kecuali untuk simpen duit, ya. Jadi, ya, what the hell? Bodoh sekali kalau gue naruh duit ke lu dengan gue tidak punya akses. Itu semua duit atas nama lu dan lu statusnya cerai dari gue. Artinya apa? Secara legal, hak gue atas duit itu enggak ada. I don't think so. Coba lu konsultasi sama temen lu yang manapun yang pengacara yang bukan Brian. Kan lu anggap Brian nggak benar, ya? Lu kan selalu pikir lu dengan uang lu bisa beli orang, termasuk lu, you wanna buy me? You wanna make me like your slave or whatever? Slave apa? Dari sebelah mana sih yang ada slave? Itu slave, semua slavery, that's a human slavery. Itu gua nggak punya hak sama sekali. Apa? Lu juga kasih ke terus dari itu kan masih bawah umur. Di bawah umur itu lu juga masih walinya. Jadi tetap ada nama lu juga. Lu nggak usah bilang sih di center class dong, bego. Iya kan kamu bilang mau hibah ke semua. Kalau rumah hibah ke setelah cerai nggak masalah. Nih contoh ya, anak gue yang 3 itu. Rumahnya hibah ke mereka, gue nggak bisa akses, mantan gue nggak bisa akses, oke? Gue nggak pakai Brian tuh, gue pakai pengacara lain. Ya terserah deh. Udah, satu itu. Yang kedua, duitnya nggak mungkin atas nama dong. Kenapa lu masih maksa aku harus terima uang itu? Kenapa? Itu karena keringat gue. Keringat lu simpan aja sendiri. Kenapa lu masih kasih ke gue dan lu masih cerain gue? Gue nggak terima itu. Kalau memang lu mau cerai, ya cerai beneran aja. Why I have to harus disimpan, harus dirahasiakan ke semua orang? Berarti lu mau di luar pura-pura begitu, main drama gitu. Gua masih istri lu, baru gua nggak suka kayak begitu. Fuck it, if you wanna make it real, I'll make it real. Ya, make it real. Gua nggak ada masalah. Make it real. Ya udah. Yeah, make it real. Fine. Yeah. Make it real. Ya. Karena kalau nggak apa-apa. Lu nggak usah ngomong, nggak usah pusingin. Gua mau duit, gua mau hidup apa, gua nggak peduli. Gua nggak mau dibikin kayak begitu. Oke. Mungkin mantan lu bisa dibikin kayak begitu ya, gua nggak. Mantan gua cuma satu. Gua nggak tahu dah. Lu kan penutup tipu muslihat orangnya. Katanya dari Tuhan, berkatnya dari Tuhan, begini jalannya. Gua nggak yakin itu berkat dari Tuhan pakai jalan begitu. Berkat dari Tuhan lu ya, Tuhan yang mana? Beda kali Tuhannya. Fine. That's the point. Gua ngurusin. Ngurusin lu pulang rumah aja kagak. Oh iya kan, gua ngurusin duit. Ya udah terserah. Gua nggak usah titip-titip duit apa. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama lu, kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.